Seperti itu. Jadi ini air ya Mas ya. Kalau anggrek di rumah biasanya beli di mana, Bu? Tulung, Mas. Nah? Di tulung tempat kebun kayak gini. Di Tulung ada. Toko tulung ada. Kalau online pernah? Online belum pernah. Beli dua. Kayak gini. Iya. Tapi hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang enggak gitu ya. Kemudian nanti setelah sudah ditanam, itu proses perawatan itu juga sangat penting Bapak Ibu. Semakin bagus perawatan, nanti pertumbuhannya semakin bagus. Karena ada kejadian seperti ini. Anggrek itu sama usianya, tapi beda ukurannya selama 1 tahun. Itu karena apa? Pengaruh ke perawatan dan pemupukan. Ya, yang namanya anggrek dipelihara itu pastinya kita kasih makan, betul? Kalau nggak dikasih makan bagaimana? Mati. Yo paling kurang gizi, pertama kurang gizi. Stunting. Stun gitu. Nanti lama-lama juga mati. Itu kalau tanaman. Beda lagi kalau hewan Bapak Ibu. Kalau nggak dikasih makanan gimana? Kuru, lama-lama mati. Maka jadi perawatan dan pemberian pupuk setelah tanam di sini itu menjadi kunci atau aspek yang paling penting juga nanti Bapak Ibu. Selama 1 tahun kan harapannya bisa dijual tuh. Tapi kalau selama 1 tahun itu masih ukurannya tetap segini, bisa dijual nggak? Yo kalau dijual yo masa kayak yang beli lah Bu. Kalau biasanya yang kita jual kan ada produk yang berkualitas ya, seperti itu. Makasih Mas. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Tahap yang pertama kita siapkan baskom berisi air ya. Kemudian kita tarik pakai kawat yang ujungnya dibengkokkan seperti ini. Kita masukkan. Ini caranya memang seperti ini. Yang ditarik itu bagian pangkal akar. Ini kan ada batang, ada daun, ada batang, kemudian pangkal akar. Jadi pangkal akar, pas akar itu ditarik kayak gini. Ya. Jadi yang keluar dulu itu akarnya, jangan daunnya, ya. Kalau orang itu yang keluar mananya dulu? Palanya, ya. Kalau ini akarnya. Kalau ini sungsang, harus disungsang memang ini Bu. Kalau nggak disungsang nanti patah daunnya. Disungsang. Meskipun ada juga yang dia itu dipecah botolnya, dikepruk. Dikepruk bisa. Tapi saya pernah itu ngisi pelatihan waktu KKN, tak pecah, dilalah kena anak kecil ini. Apa namanya? Belingnya itu loh. Yang jadi masalah kan nanti limbahnya kita susah naruhnya. Tapi kalau nggak dipecah nanti kan kita aman ini botolnya. Bisa dipakai lagi juga. Jadi tarik satu-satu seperti ini, ya. Kemudian dijatuhkan ke air. Ya gurung ini Bu. Gampang ngoten? Nek isi sing gampang-gampang ya Mas. Dan ini bisa dilakukan di ruangan kayak gini Bu, di tempat yang sejuk gitu kan. Kalau ngopi ya, nonton TV nggih saged. Ngeten niki sambil ngobrol-ngobrol. Ini buatan ngerasani Pak Bu. Seperti ini ya. Satu-satu. Ini ada yang mau praktek? Mau gak? Karena praktek dengan yang nggak praktek nanti ingatannya itu kuat yang praktek Bu. Gitu. Nih Bu, mau gak Bu? Boten apa-apa Bu Sinan Bu? Bu Titik juga ini. Mudah-mudahan sukses Bu. Ya amin. Bu, macam mereka dengan masa Sambil ngajarin teman-temannya Bu. Wah, iso aku. Sesuk udah tak ajari jikongi. Loh. Sesuk tak ajari. Tenang. Loh, cepet toh. Matur nuwun Bu.
Duit ya. Nah, setelah keluar seperti ini, kemudian kita cuci Bapak Ibu. Karena biasanya masih ada media yang nempel, jadi bentuknya agar-agar hitam seperti ini. Dan ini yang harus kita bersihkan. Kalau tidak bersih, karena ini banyak nutrisi, nanti bisa mengundang jamur dan bakteri Bapak Ibu. Jadi kita bersihkan seperti ini, ya, sampai benar-benar bersih, nggak ada media agar yang tertinggal. Airnya tadi dikasih fungisida apa enggak? Ini masih air biasa. Nah, nanti setelah ini masuk ke baskom selanjutnya sudah dikasih fungisida. Fungisida gunanya untuk apa? Jamur. Fungi itu jamur Bu. Ya, ben ora kena jamur gampangane. Ya. Ini khusus untuk tanaman ya. Jamur sikil aja. Kalau sikil kalau tanah Bu. Seperti ya kurang lebih 1 sendok teh ya. Ya. Untuk airnya kurang lebih 2 liter ya. Seperti ini. Kemudian ini dicuci bersih ya sampai media agarnya itu hilang. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan fungisida. Dikum seperti ini. Jadi monggo Bapak Ibu maju ke depan ya. Sambil bantu saya nyuci ini Bu. Monggo. Orang banyak boleh Bu. Tapi nggak semuanya ya, nggak cukup. Maju Bu, monggo Bu. Gratis Bu. Jadi seperti ini sampai bersih ini, kemudian dimasukkan ke larutan fungisida. Kalau fungisidanya ini misalnya kebanyakan gitu ya pengaruh. Nanti nggak terlalu pengaruh sih, tapi usahakan nggak terlalu banyak Bu. Sedang aja sesuai dosis nanti aman ya. Karena tujuannya kan ketika ini kan gampang kena jamur tuh Bu. Nah, Memang benar-benar bersih ya. benar-benar bersih. Kalau ada yang sudah mati coklat itu nanti bisa dibuang. Nah kayak gini kan mati tuh, ini bisa dibuang. Yuk, mesti nanti setelah ini berarti mesti. Kalau masih di dalam botol ini namanya planlet Bapak Ibu. Planlet. Tapi kalau sudah keluar ini namanya seedling. Seedling itu seed bibit ya. Bibit. Jadi nanti kalau mau jualan ada kata-kata yang keren ya. Seedling gitu. Monggo Pak. Enggak bentusan. Gentosan bukan orang enggak. Seedling itu seed. Jadi bersih kayak gini, udah nggak ada agarnya tuh. Terus masukkan ke dalam larutan fungisida. Dikopiak sakit, tapi kadang memang ada yang bandel itu. Nah, kalau yang nempelnya kuat harus kita. Yang ujung-ujungnya ada coklatnya itu juga harus keluar ya Mas. Kalau coklat ini kan daun tuh. Daun lama. Dia bisa dilepas kayak gini bisa. Tapi sekiranya nggak lepas ya nggak apa-apa. Tapi yang harus lepas itu media tanam hitam kayak gini Bu. Ini harus lepas ini. Karena mengundang apa namanya bakteri dan jamur ini. Dan mikroorganisme lain nanti seneng banget kayak gini. Pengen praktek. Ini belum lagi belum tekan belum bisa dipanen nih Pak Dorone. Makanya nanti kan sampai botol atas toh. Ini sudah ini. Oke, niki pun nempel. Kurang apa? Kurang titik. Dorone telung berapa? Enggak, Ngetereng loh.
Omongan kita bilang kemudian setelah bersih ya, setelah bersih dari baskom 1 masuk ke baskom 2 yang sudah berisi larutan fungisida. Kemudian kalau kita praktek di rumah nanti ya, itu biasanya kalau saya itu didiamkan selama 5 menit biasanya. Tapi kalau mau langsung ditanam juga bisa ya, di larutan fungisida. Kalau nanti nanamnya banyak, otomatis kan kita ambil satu-satu lebih dari 5 menit tuh. Caranya kita angkat, kemudian masuk kita letakkan di dalam, kita letakkan di atas koran seperti ini ya. Ya. Dosisnya berapa itu tadi? Fungisidanya 1 sendok teh untuk 2 liter air. Kalau kita nanam banyak kan nggak bisa direndam berlebihan ya, nggak bisa lama di dalam air. Kalau kita nanamnya banyak, kemudian kita angkat, ya, kemudian kita anginkan di atas koran seperti ini, ya, kita anginkan kayak gini. Tapi kalau cuma nanam sedikit nanti bisa langsung ditanam ya. Tapi kalau banyak, biar nggak lama rendamnya, nanti bisa dianginkan seperti ini. Udah selesai. Sampai kering seharian nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kering banget Pak. Nanti lama-lama keriput ya. Keriput ya. Kasihan Pak. Kemudian kita siapkan baskom berisi air baru, ya. Kemudian kita kasih vitamin B1, anti stres, ya, anti stres. Dosisnya biasanya 1 sendok teh untuk 2 liter air, 2 sampai 4 liter air, ya. Vitamin B1 ini untuk merangsang akar dan anti stres, ya, untuk merangsang akar. Jadi nanti ketika kita tanam, ya, nanti dia akar ini bisa memanjang Bapak Ibu. Nanti akar ini bisa memanjang, kemudian nanti juga akan tumbuh akar-akar yang baru. Ketika akar sudah mulai tumbuh, itu menandakan bahwasanya aklimatisasi yang kita sudah lakukan itu sudah bisa dikatakan berhasil. Ya, jadi proses adaptasi yang namanya aklimatisasi itu proses adaptasi dari lingkungan yang satu ke lingkungan yang baru. Lingkungan yang satu itu lingkungan di dalam botol, ke lingkungan yang baru yaitu lingkungan di luar botol. Itu namanya aklimatisasi ya. Kemudian kita siapkan air lagi di baskom. Kemudian kita tambahkan vitamin B1 sekitar 1 sendok teh, ya, seperti ini. Kemudian media yang hendak kita gunakan, ya, saya gunakan media di sini adalah lumut kering. Biasanya lumut-lumut ini berada di rawa Bapak Ibu, di rawa, kemudian dijemur, dikeringkan, hasilnya seperti ini. Ini sudah siap pakai, ya. Kemudian kita masukkan, kita rendam di air yang sudah dikasih vitamin B1, ya. Seperti ini. Nah, nanti dia itu akan nyerap air dan basah ya, seperti ini. Ini sampai basah saja, sampai basah saja. Kemudian ketika kita mau nanam ya, kita ambil secukupnya, kurang lebih dia itu pas masuk pada lubang pot seperti ini, ya. Kemudian kita peres sampai kering kayak gini ya, kering tapi masih ada airnya ya, masih lembab gitu ya katakan ya. Seperti ini. Kemudian bibit anggrek ini, seedling ini kita balut pakai media.
pada proses atau tahap ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena banyak banget teman-teman pecinta anggrek pemula yang dia itu gagal pada proses aklimatisasi ini. Sering banget orang yang ngeluh, Mas saya buka botolan kok gagal terus, kenapa gitu kan. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang, yang sering banget sampai ke saya ya. Jadi kalau nanam anggrek itu beda dengan nanam pohon pada umumnya Bapak Ibu. Kalau nanam anggrek itu pangkal akar masih tetap terlihat ya, tetap terlihat. Tapi beda kalau kita nanam pohon pisang, itu batangnya sebagian kena tanah ya. Tapi kalau khusus untuk anggrek, itu akarnya tetap terlihat seperti ini Bapak Ibu. Maksudnya untuk apa itu ya? Biar nanti tidak busuk. Kalau batangnya itu kena media ini kan lembab tuh Bapak Ibu. Nanti batangnya nggak kuat. Kemudian dia lonyot. Kalau sudah lonyot, nah, akarnya tetap terlihat, pangkal akarnya itu tetap terlihat. Siapa lagi yang request? Pak TPK juga tak ya? Ini perawatnya dari nanti bisa aman ya? nanti kita praktek ya Bu. Bapak Ibu sekarang maju saja ke depan, anggap saja ini tempatnya jenengan di sini ya. Nanti tinggal praktek di sana ya. Karena ilmu yang dipraktekkan itu nggak gampang lupa Bapak Ibu. Jenengan pernah kepleset Bu? Kelingan terus mboten? Karena ngalami ya Bu. Tapi mau nek weruh tok gampang lali Bu. Tapi nek ngrasake yo kelingan terus. Rawon Jombor. Terima kasih Mas. Praktek selesai. Praktek sekalian Pak. Praktek. Mungkin bagian depan. Ibu-ibunya mawon monggo, ibu-ibu. Terus kita masukkan ke dalam lubang. Digawe rada sesak ya Mas berarti ya? Agak kenceng Pak, biar agak kenceng. Kenapa kita gunakan agak kenceng? Alasannya begini Bapak Ibu. Yang namanya mos itu kan menyimpan air ya Bu. Kalau kita tenet kayak gini, airnya banyak nggak? Kalau sudah ditenet, airnya kan keluar tuh. Dia nggak terlalu nyimpen air banyak, sehingga mencegah busuk. Tapi kalau nggak dinet, dia nyimpen air kayak gini Bu. Airnya banyak banget. Nah ini salah satu penyebab busuk juga seperti itu. Terlalu banyak air di dalam media. Ya, Kebanyakan. kalau kebanyakan berarti nanti dikurangi dikit Pak. Cabut lagi. Cabut lagi nggak apa-apa. Nyiramnya sebaiknya berapa hari sekali? Kalau penyiraman itu kita sesuaikan dengan, Udah gede gitu. kalau yang gede itu sama dengan ini, menyesuaikan media. Kalau medianya sudah mulai kering, itu baru disiram. Betul, kita cek kelembaban media. Tapi kalau masih basah, itu nggak usah disiram. Ya. Karena sering itu yang pemula-pemula itu pengennya nyiram terus gitu ya Bu. Ya kalau orang disiram terus masuk angin betul Bu. Soalnya maaf dijejeli gitu loh. Lama-lama dia, ya gimana? Katanya air leri itu bagus gitu, bener apa gitu? Air leri juga bagus. Ya. Air teh bagus untuk kita. Apalagi kasih gula. Hasilnya untuk tanaman. Belum pernah nyoba deh Bu. Bekas teh celup itu ya. Bagus. Katanya bagus Bu. Ya. Tapi saya belum pernah nyoba. Tapi kalau air cucian beras, nih ibu-ibu kan sering masak beras nih. Apa yang masak bapak-bapak? Ibu-ibu ya.
Itu juga bagus ya. Tapi biasanya dia itu diendapkan terlebih dahulu. Jangan kok masih putih kayak susu itu disiram ke Bu. Biasanya gerumut semut. Ya. Betul. Banyak semut. Karena ada masih sisa. Biasanya itu diendapkan dulu, dibiarkan. Nanti yang bening yang dipakai itu yang beningnya. Betul. Ya, paham sih? Ampun loh, ini. Nah, jadi seperti ini ya, nanam. Proses nanamnya seperti ini, pangkal batangnya tetap terlihat, pangkal akarnya tetap terlihat. Kemudian kita juga perhatikan posisi daunnya. Daunnya ini arahnya ke sini Bapak Ibu, ke sini dan ke sana. Nanti berikutnya juga ke sini dan ke sana. Tujuannya apa? Yang namanya tanaman itu butuh sirkulasi udara Bapak Ibu. Kalau nanti arahnya beda-beda, ada yang ngalor, ada yang ngidul, ngetan ngulon. Kira-kira sirkulasi udaranya bagus bukan? Bingung udaranya ya Bu, anginnya bingung. Maka untuk agar sirkulasi udara bagus, arah daunnya juga harus sejajar, harus sama, rampak ya. Sangat dipahami? Seperti ini. Ini kan daunnya ke sana dan ke sini. Nanti berikutnya juga sama, ke sini dan ke sini. Sangat dipahami? Sangat. Leres. Kemudian kita tanam ukurannya juga usahakan sama. Bagian yang pertama ukurannya yang hampir sama segini. Karena nanti satu botol itu ukurannya beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Kemudian yang terakhir nanti yang agak kecil, nanti terakhir juga sini. Jadi besarnya sama nanti. Begini besar semua, ukurannya itu rampak gitu. Jadi ketika nanti mau pindah pot, nanti mudah. Yang sudah mulai besar nanti pindah ke soft pot untuk kita besarkan atau kita jual. Sangat dipahami? Jadi untuk pengontrolannya juga nanti mudah. Ya. Ini seperti ini sudah siap jual. Jadi nanti seperti ini udah mulai agak gede tuh, udah sesak tuh. Kita pindah ke single pot, soft pot pakai seperti ini. Ya, yang dipindah yang mana? Yang besar-besar dulu. Ya. Jadi nanti enak. Jadi nggak ini besar kecil besar kecil besar kecil. Nanti kesulitan juga untuk ngontrolnya juga nanti agak susah. Ya. Monggo Bapak Ibu maju ke depan. Ya. Praktek nanam anggrek ya. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu. Nanti caranya ini diambil kira-kira cukup, kemudian kita peres. Diperes sampai tuntas kayak gini. Nanti baru bibitnya kita balut pakai media. Monggo Bu, praktek Bu. Yang belakang monggo Bapak Ibu. Ini harapannya itu setelah dari sini itu langsung bisa gitu ya Bu, langsung sukses kalau bisa itu. Ini dibalut, yang penting batangnya itu, ini batangnya, ini nggak tertimbun media, nggak dibalut media. Cuma ini kayak gini, ini kan kelihatan tuh akarnya tuh. Nah, neten. Kenal Bu? Oh, pemain. Oh, nah. Kepanggil sama mereka. Ini harus diperkirakan jangan sampai ini ya sesat ya. Betul. Dikira-kira masuk ke lubang ini. Betul. Nanti tinggal disesuaikan kira-kira media itu bisa masuk sini enggak? Kayak gini. Betul. Arahnya juga sudah. Iya, betul. Sini sama sini tahu. Betul. Harus. Di ujungnya sini harus kelihatan Ji. Biar nanti nggak busuk. Terus. Ini sini dulu Bu. Lah bukan aneh. Kebanyakan kayaknya itu. Sampai atas. Kemudian yang dibalut itu cuma akarnya aja. Karena nanti di pangkal akar ini nanti dia akan tumbuh akar baru. Nggak apa-apa, namanya latihan. Terus nanti kaku.
Kayak gini. Oh, kebanyakan ini. Kebanyakan. Dikurangi dikit yang bagian bawah. Nanti arah daunnya juga sama ini. Ini kan kesini arahnya. Oh, dikecil. Dileres. Nah, Betul. ininya dilihatin. Yang ini. Pangkal Ini sampai sini aja nih. Ini tetap melihat. Betul. kurang ini. Caranya kayak gini. Jadi dibalut Bu. Muter gitu. Biar pena muter. Ini. Terus diputar. Diputar. Biar nggak kelihatan akarnya ya Mas. Biar akarnya pangkalnya akar bongkotnya ini kelihatan gitu. Kayak kelihatan. Bongkotnya kudu ketok. Bongkotnya ketok. Ini lho Mbak, ini ketok. Iya ini kita. Ini kita. Mbak Heri. Ternyata praktek lebih susah daripada melihat. Tapi nanti kalau udah terbiasa mudah Bu. Monggo Pak, monggo Bu. Tak undurke dulu. Niki leres. Tapi nanti untuk tanam di rumah, nanti usahakan mulai. Oh, yang tinggi, yang pendek itu ya. Betul. Kemudian lubangnya ini diurutin dulu. Urutin nanti biar untuk masukannya mudah gitu. Tapi sudah betul, cara nanamnya sudah betul. Ini Mas. Ini jenengan Bu? Ya. Sudah betul. Cuma nanti agak di posisi daunnya juga sudah betul. Cuma nanti kalau ada yang agak tinggi nih, dikurangi nggak apa-apa. Oh iya. Nah segini nanti diperes sampai atas Bu. Nah gitu sampai kering. Nanti baru untuk balut bibitnya. Apanya di atas apa? Ini maksudnya di bawah. Nah betul. Kemudian nanti masukkan ke tray. Usahakan lubangnya diisi ini dulu ya. Hadapnya sini daunnya. Arah daunnya sama. Kalau kebanyakan berarti kurangi. Nah betul. Akarnya itu udah betul. Ini sudah betul. Tinggal nanti kalau ada yang masih agak ke atas, medianya nanti agak diturunin. Ini sudah betul. Nah akarnya tetap terlihat seperti ini nggak apa-apa. Jadi nggak semuanya nggak dibalut nggak apa-apa. Ini sudah betul. Arah daunnya juga ke sini semua sudah betul. Ini sudah betul. Nanti mungkin ini kebanyakan medianya nanti. Oh enggak deh, kurang mancep aja. Sudah betul. Ini sudah betul. Cuma nanti media yang agak di atas ini bisa diturunin lagi. Ini yang ini kan masih. Nah yang sini kan. Biar pangkal akarnya itu tetap terlihat. Mana? Yang mana? Kurang dikit nanti bisa diseseli. Ini sudah betul, cuma nanti dimasukkan. Nanti yang masih agak tinggi medianya bisa ditenat ke bawah biar pangkalnya itu tetap terlihat. Ini Mas. Ini sudah betul. Ini ya. Ini yang agak tinggi nanti bisa dinat ke bawah biar terlihat pangkalnya itu. Sudah betul. Nanti pas ditenat sekeliling batang medianya ini bisa ditenat ya agar tidak menutupi batang. Lurus di tengah. Betul, tinggal nanti agak ditegakkan kayak gini. Udah. Ya, sudah betul. Pas daunnya jadi ke sini semua. Kemudian yang lubang ini dulu. Biar nanti mudah masukinnya. Terus kalau masih tinggi tuh Bu, terus kita tenat kayak gini, biar dia itu kenceng. Nah kalau kenceng nanti medianya nggak terlalu nyimpan air dan tanamannya nggak goyang. Ini daunnya sudah sejajar semua, jadi sudah betul. Ini pun gampang betul Bu? Gampang kalau seperti ini. Kalau di sini gampang. Iya.
Ya, ini ketekuk apa kok Mas? Ketekuk nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, saya agak diginiin. Oh, Pelan-pelan aja. oh, ngeten. Timbang ini. Betul nggih? Nggih, terus Kita kalau ada bagiannya sini. nggak sama apa yang ini kurang aja. Tambah. Ditambah atau ini yang belum sama. Pastikan dia posisinya. Monggo yang belum bisa praktek ke depan sih. Boleh ditambah. Monggo Pak. Ini di kurang lebih bisa masuk seperti ini, diperus sampai atus. Ya dikira-kira. Masih kelihatan nih Mas. Ini kalau ada yang masih tertutup medianya, masih banyak yang tertutup nih medianya. Batangnya ini ketimbun Bu. Jangan sampai media ini Coba tarik dulu ya Bu. Oh, jangan dia sampai harus di bawahnya. Jadi nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting nanti selamat. Ini kan batangnya masih tertimbun tuh. Di sini Nanti ini medianya agak dibawahkan kayak gini dikit. siapa tahu kalau nyiram nggak sengaja dia naik. Jadi pangkalnya itu tetap terlihat, ya kan? Kalau pangkalnya itu terlihat, insya Allah aman. Kemudian kita masukkan ke lubang. Kalau kita nyiram tiap hari, ini kan lembab. Jadi penting Enggak, patah pun nggak apa-apa. Nanti dia akan tumbuh akar baru lah. tergantung jumlahnya. Kita 105. ini Pak. Ini bisa dipecah ini. Jadi dua. Jadi dua. Ya, jadi dua. Nah, terus nanti dibalut. Yang penting batangnya ini nggak ikut kebalut. Juga harus ada pertama. Ini bener nggak ini ya? Ini betul bagus ini. Cuma nanti arahnya daunnya Bu. Arah daunnya ini kan ke sini. Lah ini kan ke sana. Kalau bisa diputar arahnya sini. Ke sini. Daunnya. Gini. Ini sudah betul arah daunnya. Kemudian penanamannya juga sudah betul. Gini. Arah daunnya gimana? Kayak gini. Arung mudeng. Nih, Oh, gitu. ini kan daunnya di sini. Ke sini semua. Oh, gitu toh. Ini sudah betul Bu. Ini batang pangkalnya kan kelihatan tuh. Sudah betul. Nanti kalau sudah betul, tinggal kita tenat aja. Kayak gini. Selama Ini udah betul, tinggal ditenat ke bawah. ada kayak Tenat aja tenat. medianya kan gimana? Harus Oke. nambah lagi. Udah. Oh, masih kurang. Ini bener nggak ini? Ini batangnya masih terlihat Pak. Padahal batangnya masih tertimbun yang sini. Kalau yang sini udah betul. Cuma ini kan masih tertimbun media nih. Ini perlu. Nah kayak gini. Paling mudah kayak gini Pak. Saya contohkan. Akarnya itu di bawah kan kayak gini akarnya. Akarnya di bawah kayak gini. Terus kita balut Pak. Akarnya kan di bawah tuh. Paling enak itu yang dipegang itu akarnya kalau saya. Nah, jadi pangkalnya itu tetap terlihat ya, karena kita pegang akarnya. Tapi kalau pegang sini akarnya nanti sana itu agak susah. Monggo diulangi Pak. Jadi akarnya aja pegang, nanti dibalut pakai media. Monggo. Lurus Bu, lurus. Jadi udah terlihat nih pangkalnya nih. Insya Allah aman. Terus dimasukkan ke tray. Ini ke mana ini? Ini, jadi bertahap sini. Posisi daunnya sini Bu. Sejajar. Terus nih di rumah itu Nah, udah banyak betul. pakai arang itu gimana Pak? Pakai. Kalau pakai arang itu untuk usia yang sudah besar. Nah, kemarin juga dari sini sih. Bisa pakai arang. Sama. Yang penting pangkalnya itu nggak terpendam. Misalkan saya contohkan ini ya. Jadi yang kena media itu Tapi sudah saya perencet nih. nggak apa-apa. Jadi seperti ini, arangnya itu setinggi ini Bu, ke bawah sini. Jangan sampai arangnya ini di sini. Enggak. Kalau di sini nanti insya Allah aman. Karena nanti dia akan tumbuh akar baru kayak gini kan, akar baru tuh. Ini juga akar baru. Arangnya dikecil-kecilkan apa? Akarnya tetap dikecilin Bu. Akarnya dikecilin. Karena dia ukurannya masih kecil. Kecuali dia udah besar tuh. Udah segini kayaknya. Ya akarnya